Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Laili, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuktian salah satu teorema di setengah putaran. Bagaimana teoremanya? Ini dia. Nah, diketahui HP adalah setengah putaran dengan titik pusat P. Jika G elemen R2, buktikan bahwa HPG sejajar G. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa garis akan sejajar dengan hasil transformasi setengah putarannya. Jadi diketahui bahwa HP adalah setengah putaran dengan pusat P. HPG itu sama dengan G aksen. Nah, kita akan buktikan bahwa G sejajar G aksen. Bukti. Nah, ambil sebarang dua titik pada G, misal K dan L, di mana K-nya itu tidak sama dengan L. Ini K, L, di mana K tidak sama dengan L. Nah, lalu K aksen itu sama dengan HPK, jadi K-nya itu di transformasi setengah putaran menghasilkan K aksen dan L menghasilkan L aksen, di mana P ini titik tengah K aksen dan titik tengah L aksen. Lalu konstruksi garis K aksen L aksen. Nah, G aksen berupa garis karena setengah putaran merupakan isometri dan isometri adalah kolineasi. Sebenarnya di sini saya ingin menunjukkan bahwa setiap titik di G nanti hasilnya berada di setiap titik G ketika ditransformasi setengah putaran, hasilnya berada di garis ini, di garis K aksen L aksen. Nah, membuktikannya dari ini. Kolineasi. Setengah putaran merupakan isometri dan isometri merupakan kolineasi. Jadi ketika garis ditransformasi juga menghasilkan garis. Nah, karena misal titik-titik hasil transformasi titik-titik di G itu misal G aksen. Nah, G aksennya melalui L aksen dan K aksen, di mana G aksennya itu merupakan garis. Maka G aksen itu sama dengan garis K aksen L aksen. Karena kan K aksen L aksen itu elemen G aksen dan K aksen L aksen elemen K aksen L aksen. Jadi G sama dengan K aksen L aksen. Karena dari dua titik dapat dibuat tepat satu garis. Nah, KP sama dengan P K aksen. Karena kan P-nya titik tengah. Dan LP sama dengan P L aksen. P-nya juga titik tengah L aksen. Nah, sudut KPL itu kongruen dengan sudut L aksen P K aksen. Ini alasannya bertolak belakang. Nah, alasannya bertolak belakang. Sehingga segitiga KPL kongruen dengan segitiga L aksen P K aksen. Sisi sudut sisi. Ya. Nah, akibatnya sudut PLK sudut ini kongruen dengan sudut PL aksen K aksen. Akibat kongruen. Nah, berdasarkan teorema tentang kesejajaran, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan sepasang dua sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Nah, ini kan sudut PLK dan sudut PL aksen K aksen merupakan sudut dalam berseberangan yang kongruen. Nah, ini kan kongruen. Dengan LL aksen merupakan transversal yang memotong G dan G aksen. Ini G aksen. G aksen sama dengan K aksen L aksen ya tadi. Ya.
Nah, L aksen merupakan transversal yang memotong G dan G aksen. Jadi diperoleh G sejajar G aksen. Karena ini sudut dalam berseberangannya kongruen, dan sehingga transversal yang memotong G aksen itu menyebabkan sudut dalam berseberangannya kongruen, maka G dan G aksen ini sejajar. Terbukti. Jadi G sejajar G aksen itu terbukti. Nah, selanjutnya, teorema selanjutnya, setengah putaran mempertahankan kesejajaran. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa jika G sejajar H, maka G aksen juga akan sejajar H, di mana G aksen ini hasil dari G, hasil transformasi setengah putaran dari G, dan H aksen hasil setengah putaran dari garis H. Nah, telah dibuktikan pada teorema sebelumnya, teorema tadi, bahwa garis sejajar dengan hasil transformasi setengah putaran garis tersebut, sehingga diperoleh berarti G-nya sejajar G aksen dan H-nya sejajar H aksen. Nah, tadi diketahui bahwa G sejajar H, dan di sini diperoleh G sejajar G aksen. Maka G aksen sejajar H, ditransitifkan. Nah, selanjutnya G aksen sejajar H dan H sejajar H aksen. Berarti G aksen sejajar H aksen. Terbukti juga. Ya, begitulah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.